Selamat pagi, Jemaat Philadelphia, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Kita akan bersama-sama untuk mengawali ibadah kita. Kita akan memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan bersama mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Roma pasal 14 ayat 17 yang akan membimbing kita dalam ibadah pada saat ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 4. Tuhan Allah hadir. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui segala keberadaan kami sebagai manusia. Kami sadar ada begitu banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa memperbaiki hidup kami di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga kerajaan surga semakin dapat dirasakan oleh setiap orang yang kami jumpai. Inilah pengakuan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita juga hendak kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 3, dihapuskan dosaku.
Kita disucikan oleh karena darah Kristus, bukan karena apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 18. 2 Timotius pasal 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2, Muliakan Allah Bapa. Kita bersama mempersiapkan hati pikiran kita menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan hendak mengajar kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini, ruangan di rumah kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 33, disambung 44 sampai dengan 52. Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, disambung ayat 44 sampai dengan 52. Demikian kesaksian kebenaran firman-Nya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya, mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan selalu diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah pagi di rumah kita masing-masing. Tapi kami berharap bahwa kita semuanya selalu dalam kondisi sehat dan terus merasakan sukacita. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan dari Bunda Teresa. Dikatakan demikian, tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, namun setiap orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Apa arti dari ungkapan ini? Ungkapan ini sebenarnya hendak mengatakan kepada kita bahwa tindakan yang kecil, bahkan sangat sederhana, itu bisa mewarnai hidup kita dengan sesuatu yang luar biasa. Dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita bisa berbuat sesuatu. Walaupun sesuatu itu kecil, tetapi itu bisa sangat bermakna bagi orang lain. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kerajaan surga di tengah dunia ini? Yang pertama, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa yang namanya kerajaan surga itu bukan ada di awang-awang, bukan ada di langit, dan bukan hanya akan kita rasakan, hanya akan kita terima manakala kita sudah meninggal, bukan. Tetapi kerajaan surga itu juga sudah ada sejak kita ada di dunia. Kerajaan surga itu sudah diwujudkan di tengah dunia ini, dan kita sebagai umat Tuhan pun harus mewujudkan itu. Kalau kita kembali kepada bacaan kita pada pagi hari ini,
Yesus berbicara tentang kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Dua perumpamaan ini kalau boleh saya katakan adalah perumpamaan yang kembar, sama. Melalui dua perumpamaan ini sebenarnya Yesus juga ingin mengatakan bahwa kerajaan surga itu pada awalnya sangat kecil. Tetapi itu suatu saat atau pada saatnya kerajaan surga yang kecil itu menjadi besar. Nah, dia mengumpamakan dengan biji sesawi. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang namanya biji sesawi, jangankan biji sesawi, biji sawi saja itu sudah kecil. Beda ya, sawi dan sesawi beda. Biji sesawi itu lebih kecil lagi dari biji sawi. Tetapi ketika biji sesawi itu ditanam, kemudian tumbuh, dan kemudian menjadi pohon yang besar. Biji sesawi itu menjadi tempat di mana burung-burung hinggap di pohon itu. Burung-burung dari mana saja tempatnya, mereka hinggap di pohon itu. Artinya apa? Artinya yang kecil tadi bisa menjadi besar dan itu bermanfaat, berguna. Paling tidak untuk burung-burung dan juga sebenarnya untuk manusia. Ketika kena sinar matahari terlalu panas, dia bisa berteduh di situ. Ketika hujan turun, dia juga bisa berteduh di bawah pohon sesawi itu. Demikian juga ragi. Ragi itu sedikit dibanding dengan tepung terigu yang akan dibuat roti. Orang Yahudi makanannya adalah roti, sehingga setiap hari seorang perempuan harus mengaduk tepung terigu dan akan dikasih ragi. Raginya sedikit tetapi itu bisa membuat adonan itu menjadi khamir. Dan kemudian ketika dimakan itu menjadi berguna bagi tubuh manusia. Artinya apa? Artinya dari dua perumpamaan ini Yesus ingin mengatakan bahwa awalnya kerajaan surga itu terlihat sangat kecil. Yesus berjalan di Galilea. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, bahkan mungkin tidak dianggap oleh orang, apalagi oleh ahli Taurat. Dia tidak menginap di sebuah penginapan yang besar. Dia akan singgah di rumah-rumah yang sangat sederhana. Dia berkhotbah, memberikan pengajaran bukan di sebuah gedung atau sinagoge atau bait Allah yang megah, tidak. Dia berkhotbah di pinggir pantai. Kalau kita masih mengingat apa yang kemarin minggu kita renungkan bersama. Dia berkhotbah di tempat-tempat di mana dia bisa berkhotbah. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Yesus yang sederhana, yang kecil itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat besar. Bisa membuat orang kemudian mengalami sukacita, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami berbagai macam kekuatan yang diharapkan oleh orang-orang pada waktu itu. Sehingga orang yang mengikut dia mengalami kerajaan surga. Dengan demikian, apa yang tadi saya katakan di depan, kerajaan surga itu bukan sebuah tempat yang nantinya baru akan kita capai. Tidak, sekarang ini. Ada di dunia, di mana orang mengalami pemulihan, di mana orang mengalami sukacita, di mana orang mengalami damai sejahtera, itu adalah kerajaan surga. Dan itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita.
Nah, kalau kita sudah mengalami situasi suasana yang damai, yang sukacita, pemulihan kekuatan, meski berbagai macam pergumulan harus kita alami, tentu apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan, tetap ingin kita rasakan terus-menerus. Nah, itu sebabnya dalam bacaan-bacaan selanjutnya, dari bacaan yang kita baca tadi, kalau orang sudah menemukan kerajaan surga seperti mutiara yang ditemukan di ladang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami konteks pada waktu itu ketika seseorang mempunyai emas, mutiara, atau apapun yang berharga, bukan disimpan di lemari, bukan disimpan di bank, karena belum ada bank waktu itu mungkin. Tetapi akan disimpan di tanah. Mereka akan menggali tanah, lalu kemudian diletakkan di tanah itu, kemudian dikembalikan lagi. Supaya orang tidak melihat, supaya orang tidak tahu di mana kekayaan mereka, mutiara, emas yang mereka miliki. Yang tahu ya hanya orang itu. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan bahwa seperti orang menemukan mutiara berharga yang ada di ladang, maka kalau kerajaan surga itu sudah ditemukan, orang itu rela menjual apa yang dia miliki untuk membeli ladang itu, karena dia berharap bahwa di ladang itu ada mutiara-mutiara yang lain. Artinya apa? Kalau seseorang sudah merasakan kerajaan surga di dalam hidupnya, pasti kerajaan surga itu dengan berbagai macam cara tetap ingin dirasakan terus-menerus di dalam kehidupannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kerajaan surga itu dirasakan dalam kehidupan umat manusia, tentu kerajaan surga itu harus diwujudkan. Itu sebabnya perumpamaan selanjutnya, Yesus berbicara tentang perumpamaan tentang pukat. Kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ikan yang jelek akan dibuang, ikan yang baik itu akan dimasukkan ke dalam pasu. Artinya apa? Artinya meski orang sudah menjadi pengikut Tuhan, pengakuannya, tetapi ketika dia sudah mengalami kerajaan Allah dan kerajaan Allah itu sudah dirasakan dan tidak diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, hati-hati. Kita bisa seperti ikan yang dibuang tadi. Karena apa? Karena tidak menghasilkan sesuatu dalam kehidupan kita. Menghasilkan sesuatu itu tidak harus melakukan pekerjaan yang besar. Seperti tadi Bunda Teresa, yang seperti tadi yang dikatakan di depan yang disampaikan oleh Bunda Teresa pada waktu itu. Tidak harus sesuatu yang besar kita lakukan. Tetapi sesuatu yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Dengan demikian, melalui bacaan ini, kita diingatkan kerajaan surga yang sudah kita rasakan dalam hidup kita, manakala kita jatuh, kita diangkat, manakala kita mengalami masalah, kita diberi jalan keluar, manakala kita rapuh, kita tetap ditopang dan dikuatkan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kerajaan surga yang sudah kita rasakan itulah yang harus kita nyatakan. Ketika kita berjumpa dengan orang, baik secara virtual, baik secara langsung, itu yang harus kita kerjakan. Lakukan hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Meski kita hanya tersenyum, meski kita hanya berterima kasih, meski kita hanya mengambilkan sesuatu yang jatuh, meski kita
hanya menyapa orang lain, tetapi ketika itu kita lakukan dengan cinta yang besar, yang kecil tadi itu akan menjadi sangat besar dampaknya, sehingga orang lain pun juga mengalami kerajaan sorga di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, lakukan segala hal yang kecil dengan cinta yang besar, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan tanpa meminta atau mengharapkan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Itu berarti kita sudah mewujudkan kerajaan surga di dunia ini. Selamat mewujudkan kerajaan surga di tengah dunia. Sehingga doa Bapa kami yang selalu kita nyanyikan, selalu kita ucapkan, datanglah kerajaan-Mu, itu betul-betul nyata dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anakku Jemaat Philadelphia Yogyakarta. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita bauri iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bersama menyatukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami hendak menyampaikan pergumulan hidup kami di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan juga dalam aspek kehidupan yang lainnya, yang kami rasa kami terus harus belajar untuk mencoba mengikuti sesuatu yang baru yang kami jumpai dalam hidup ini dalam berbagai aspek kehidupan. Tuhan menolong dan memberkati kami supaya kami dapat menyikapi dan bahkan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu mewujudkan kerajaan surga di tengah dunia ini. Bangsa dan negara kami kiranya Tuhan berkati, baik pemimpin, baik rakyatnya, kiranya Tuhan anugerahkan kebijaksanaan untuk menyikapi pandemi COVID-19 supaya senantiasa memiliki pengharapan hanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan sanak saudara karena COVID-19, kiranya Tuhan pun juga menghibur dan menguatkan. Dan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, mereka pun juga dapat beraktivitas, berkreasi, berkreativitas supaya dapat memenuhi kehidupan yang harus dijalaninya. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam masa studi mereka, di mana mereka sudah memulai aktivitas belajar dari rumah masing-masing. Berkat Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada anak-anak kami, kepada para guru, dan juga kepada orang tua yang mendampingi, supaya anak-anak dapat belajar dengan maksimal. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tengah kehidupan bangsa dan negara kami, mampukan untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak merasa diri tahu, tidak merasa diri lebih dari yang lainnya. Kami menyerahkan pergumulan jemaat Philadelphia, di mana sebagian besar anggota jemaat sudah adiuswo, dan juga beberapa anak-anak dan pemuda, biarlah kami senantiasa mencoba untuk memahami jikalau saudara-saudara kami sudah mulai beribadah di gereja, di gedung gereja, dan kami masih harus di rumah kami masing-masing, biarlah itu tidak menghilangkan sukacita, karena justru melalui hal itu kami boleh merasakan bagaimana sebenarnya setiap orang memiliki kerinduan akan hal itu. Ajarkan kami yang muda untuk berempati juga dengan orang tua kami yang sudah adiuswo. Berkati anak-anak kami juga dalam masa pandemi COVID-19 ini supaya mereka dapat menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga segala hal yang harus dikerjakannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, baik yang sudah bertahun-tahun atau beberapa waktu ini. Kami membawa Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, dan Mbak Wiwi Veronica. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa menjamah mereka supaya mereka mendapatkan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan ekonomi rumah tangga, berkat-Mu senantiasa kami harapkan, baik itu keterampilan, baik itu kegigihan, dan segala hal yang harus kami kerjakan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap upaya kami ketika kami lakukan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan juga akan pergumulan kami yang kami rasakan di tengah kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan terus harus berjuang yang tidak bisa kami sebut namanya, berkat-Mu senantiasa Tuhan anugerahkan kepada mereka. Inilah syafaat kami, kesempurnaan atas syafaat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kalau sampai saat ini Engkau masih tetap menjagai kami, melindungi kami. Engkau tetap memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini, sepanjang kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk boleh meneladani Engkau, menyatakan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami aturkan persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita wujudkan kerajaan surga di tengah dunia ini melalui tindakan perbuatan kita, meski hal itu sangat kecil, tetapi ketika dilakukan dengan cinta yang besar, itu pasti akan membawa damai sejahtera di tengah kehidupan dunia. Kita bersama menyambutnya dengan pelengkap Kidung Jemaat 267, Damai di Dunia. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya selama-lamanya.